Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita kembali menyapa pagi ini dengan hati yang bersyukur. Di tengah rutinitas kita, entah sebagai suami, istri, orang tua, anak, atau pekerja, Tuhan mau menata hidup kita supaya berjalan selaras dengan kasih-Nya. Mari kita renungkan bersama dari Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Sahabat terkasih, Rasul Paulus menulis, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana sepatutnya di dalam Tuhan." Kata tunduk di sini bukan soal kekuasaan, tapi soal kerelaan dan kasih. Dalam bahasa aslinya, ini berarti menyelaraskan diri secara sukarela demi keharmonisan. Sementara kepada suami, Paulus berkata, "Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Tuhan tahu, kasih itu bukan kata, tapi tindakan. Kasih berarti mendengarkan, memahami, menanggung, dan memimpin dengan kelembutan. Keluarga Kristen tidak dibangun atas dominasi, tapi atas kasih yang saling menghormati. Suami dan istri sama-sama dipanggil untuk mencerminkan Kristus dan jemaat. Bayangkan sebuah rumah di mana suami memimpin dengan kasih, bukan ego, dan istri menanggapi dengan sukacita, bukan keterpaksaan. Rumah seperti itu tidak butuh suara keras, karena kehadiran Kristus sudah menjadi pengikatnya. Sahabat terkasih, Paulus melanjutkan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Dan ia menambahkan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Ketaatan anak bukan hanya bentuk sopan santun, itu adalah ekspresi iman. Dan tanggung jawab orang tua bukan hanya mengatur, tetapi membangun hati anak dengan kasih. Seringkali tanpa sadar, orang tua bisa membuat anaknya tawar hati karena kata-kata yang tajam dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Namun, Tuhan memanggil kita untuk mendidik dalam kasih, bukan ketakutan. Bagi anak, belajar taat bukan tanda lemah, tapi tanda hormat kepada Tuhan. Bagi orang tua, memberi kasih bukan tanda memanjakan, tapi tanda meneladani Bapa di surga. Selanjutnya, Paulus berbicara tentang hamba dan tuan. Atau dalam konteks sekarang bisa diterapkan pada hubungan antara pekerja dan atasan. Ia berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."
Kalimat ini sederhana tapi mengubah seluruh perspektif kerja kita. Bayangkan kalau setiap pekerjaan, dari mencuci piring, mengajar, berdagang, hingga mengelola bisnis, kita lakukan seolah-olah Tuhan adalah majikan kita. Kita tidak akan lagi bekerja karena tekanan, tapi karena kasih. Kita tidak lagi fokus pada upah, tapi pada perkenanan Tuhan. Dan bagi para pemimpin, Tuhan juga mengingatkan, perlakukan bawahanmu dengan adil, karena kamu pun memiliki Tuhan di surga. Tanggung jawab dan keadilan adalah bentuk ibadah juga. Sahabat terkasih, semua hubungan yang disebutkan Paulus, suami istri, orang tua anak, tuan hamba, memiliki benang merah, yaitu Kristus harus menjadi pusat. Ketika Kristus memimpin hati kita, kasih akan menata cara kita berbicara, bertindak, dan memperlakukan sesama. Tanpa Kristus, rumah bisa menjadi arena pertengkaran. Tapi dengan Kristus, rumah menjadi taman kasih. Mari kita renungkan, apakah Kristus masih menjadi pusat dalam keluarga kita? Atau kita sudah mulai digeser oleh kesibukan atau ambisi pribadi? Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi mengundang kita untuk kembali menata hati, mulai dari rumah. Sahabat terkasih, ada sebuah kisah nyata dari seorang ayah bernama Samuel. Ia dulu sibuk bekerja, pulang larut malam, jarang bicara dengan anaknya. Sampai suatu hari anaknya menulis surat kecil di meja makan. "Ayah, kapan kita bisa makan malam bareng tanpa ayah lihat jam?" Surat itu membuat Samuel menangis. Sejak hari itu, ia mulai menata ulang prioritasnya. Memimpin rumahnya dengan kasih, bukan hanya dengan tanggung jawab. Hubungan yang sempat dingin mulai hangat kembali. Ia berkata, "Saya belajar bahwa melayani keluarga juga ibadah." Begitulah kasih Kristus. Ia menata kembali apa yang hancur, menumbuhkan kembali apa yang layu. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau menata hidup kami agar selaras dengan kasih-Mu. Ajar kami untuk menjadi suami yang penuh kasih, istri yang lembut hati, orang tua yang bijak, anak yang taat, dan pekerja yang jujur. Supaya setiap bagian hidup kami mencerminkan Engkau. Biarlah rumah kami menjadi tempat di mana kasih dan damai-Mu berdiam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Biarlah kasih Tuhan tetap ada di dalam keluarga kita. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.